Bueno, pues, agarren suficiente munición. Equípense. Di awal film memperlihatkan 5 orang pria yang sedang berkendara untuk pulang ke rumah masing-masing. Diberitahu orang yang menyetir ini bernama Leon, dan Leon serta keempat rekannya baru saja mendapat izin untuk cuti 3 hari. Terlihat mereka semua yang sangat menikmati perjalanan tersebut hingga tiba-tiba ternyata Leon dan kelompoknya diserang oleh para kartel hingga mereka langsung turun dari mobil lalu melawan para kartel tersebut. Setelah memenangkan pertempuran itu, Leon pun meminta semua rekannya bersiap sebab para kartel yang lain pasti akan segera datang. Adegan berpindah ke 72 jam sebelum kejadian itu. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Susan yang hendak pergi ke kota bersama dengan bibinya. Sebelum berangkat, Susan mengatakan jika sebenarnya ia malas pergi ke kota hanya untuk mencari pekerjaan. Menurut Susan, tinggal di kampung juga mereka bisa mendapatkan uang asalkan mau bertani. Sang bibi menjawab kalau pekerjaan di kota lebih menjanjikan daripada mereka harus tandur di sawah. Singkatnya, saat mereka hampir sampai ke kota, Susan meminta si bibi untuk menepi sebentar karena perutnya mual. Dengan cepat, si bibi pun menghentikan motornya mengingat mereka juga tinggal 15 menit lagi sampai ke kota tujuan. Namun ketika Susan sedang mengeluarkan sayur terong yang ia makan tadi pagi, tiba-tiba Susan kaget saat melihat puluhan mayat yang tidak terkubur dengan layak. Si bibi pun mencoba melihatnya hingga ia yakin kalau kuburan massal itu adalah korban dari para kartel. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Leon yang sedang ngopi santai bersama teman lamanya di sebuah bar. Di sini Leon memberikan sebagian uangnya kepada si teman karena katanya anak si teman baru saja masuk sekolah. Setelah cukup lama mengobrol, Leon pun membayar minumannya termasuk minuman milik si teman. Lalu ketika baru saja Leon keluar dari bar, ia melihat Susan dan bibinya yang hendak mengadu kepada polisi tentang kuburan massal yang sebelumnya mereka lihat. Tapi bersamaan dengan itu, Susan dan bibinya malah ditangkap oleh para kartel, sedangkan polisi seperti tidak mau ikut campur. Leon yang melihat hal itu mencoba untuk menghampiri mereka, namun temannya memohon agar Leon masuk saja ke dalam bar dan tidak usah ikut campur. Rupanya si teman takut kalau Leon sampai diapa-apakan oleh para kartel tersebut. Leon meminta si teman untuk tenang hingga ia pun nekat menghampiri mereka. Di sini salah satu anggota kartel bernama Jabal meminta Leon tidak ikut campur jika tidak ingin mati konyol, tapi inilah yang dilakukan Leon. Pada akhirnya Jabal berhasil dipojokkan oleh Leon hingga para polisi pun muncul namun malah menodong ke arah Leon. Dengan cepat Leon memberikan kartu namanya kepada ketua polisi sampai si ketua polisi kaget karena Leon adalah kapten pasukan khusus angkatan pertama. Si ketua polisi yang tahu Leon sangat berpengaruh, ia pun segera meminta anak buahnya menangkap kelompok Jabal. Ya, bajen las armas.
Sebelum pergi, si Bibi dan Susan menghampiri Leon untuk memberitahu jika di ujung jalan ini mereka menemukan puluhan mayat yang sepertinya ulah dari para kartel. Dan karena itulah Susan dan si Bibi tadi hampir diculik oleh mereka. Singkat cerita, pemerintah menurunkan pasukan tentara untuk mengecek puluhan mayat yang sebelumnya ditemukan oleh Susan. Setelah dievakuasi, para korban itu pun dikuburkan dengan layak karena ternyata korbannya adalah anggota tentara yang sedang menjalankan misi memberantas kartel. Keesokan harinya memperlihatkan seorang menteri pertahanan atau Menhan yang tengah berbincang dengan kolonel militer. Di sini si kolonel mengatakan jika dirinya akan kembali membentuk sebuah tim untuk memberantas para kartel. Mendengar hal itu, tentu si Menhan setuju dan ia akan mempercayakan semuanya kepada kolonel. Tak lama si kolonel memanggil kapten pasukan khusus yang ia akan andalkan dalam misinya ini. Ternyata kapten pasukan khusus tersebut tak lain adalah Leon. Kemudian si kolonel mengatakan kepada Leon jika ia dan Menhan sudah sepakat untuk mengutus Leon dalam misi memberantas kartel. Untuk itu Leon tinggal memilih saja siapa tentara yang akan ikut ke dalam misinya ini. Pues cuente con todo mi apoyo, capitán. Lo acompaño. Muchas gracias. Di waktu yang sama kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ramos yang tengah membuat kue untuk kedua anaknya. Selang beberapa saat, kedua anaknya pun muncul bersama dengan istri Ramos. Tampak Ramos yang sangat menyayangi mereka, bahkan hampir setiap hari Ramos selalu menyempatkan untuk membuat makanan. Tak lama pintu rumah ada yang mengetuk hingga Ramos pun segera menghampirinya. Ternyata yang datang adalah Jabal, si anggota kartel yang kemarin sempat ditangkap polisi. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau Ramos merupakan bos mafia kartel penguasa kota ini, sedangkan Jabal adalah adik kandungnya. Lalu Jabal menjelaskan terkait kuburan massal para tentara yang telah mereka bantai sekarang sudah terungkap. Hal itu terjadi karena mereka mengubur para jasad tentara tidak terlalu dalam, ditambah kemarin sempat terguyur hujan. Mendengar hal itu, Ramos pun marah hingga ia meminta Jabal untuk selalu berhati-hati. Ramos juga menyuruh Jabal untuk menghabisi siapa saja yang telah berani mengusik kelompok mereka. 2 jam kemudian memperlihatkan Susan yang masih merasa syok sebab kemarin ia dan bibinya sempat hampir diculik oleh para kartel. Di sini si Bibi meminta Susan untuk tenang saja karena sekarang mereka berdua sudah aman. Namun bersamaan dengan itu pintu rumah ada yang mengetuk dan saat dibuka ternyata mereka anak buah Jabal. Pada akhirnya Susan dan si Bibi pun berhasil diculik oleh kelompok mereka. Di waktu yang sama Kapten Leon tengah mempersiapkan pasukannya untuk menjalankan misi memberantas para kartel. Target utama mereka adalah menangkap seorang pria bernama Eduardo. Diketahui Eduardo adalah tangan kanan Ramos yang selama ini menjalankan peredaran barang haram. Sedangkan untuk Ramos sendiri rupanya pihak pemerintah masih belum mempunyai bukti yang kuat untuk menangkapnya. Kemudian Leon menjelaskan kalau 2 jam lagi Eduardo sering nongkrong di sebuah restoran dan di sanalah mereka akan menangkap Eduardo. Tak lupa Leon juga menyuruh beberapa bawahannya untuk menyamar sebagai warga biasa yang nongkrong di restoran tersebut. Nos vamos en 15. Éxito. Singkat cerita memperlihatkan Eduardo dan anak buahnya yang mendatangi restoran. Di sini ia pun memesan pecel karena pecel adalah kesukaannya. Di sisi lain tampak 3 orang bawahan Leon yang sudah berada di restoran untuk memantau Eduardo. Dirasa ini adalah waktu yang tepat, bawahan Leon pun segera menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam restoran.
Alhasil Eduardo dan semua anak buahnya yang ada di situ berhasil ditangkap dengan mudah. Lalu saat kelompok Eduardo akan dibawa ke kota menggunakan speedboat, terlihat ada satu anak buahnya yang bersembunyi di mobil siap menembak, tapi tiba-tiba ternyata Leon sudah menyiapkan seorang sniper yang sedari awal standby di atas bukit. Singkatnya, kelompok Eduardo diserahkan kepada pihak berwenang yang artinya Leon serta pasukannya telah sukses menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya Leon dipanggil oleh si kolonel ke ruangannya. Di sini si kolonel berterima kasih kepada Leon karena telah menjalankan misinya dengan baik. Lalu si kolonel bertanya apakah Leon ingin cuti dan Leon pun mengiyahkannya. Pada akhirnya si kolonel memberikan Leon cuti selama 3 hari, bahkan itu berlaku terhadap siapa saja anak buah Leon yang juga ingin cuti. De su parte, mi coronel. Di hari selanjutnya memperlihatkan Leon yang menghampiri 4 orang anggotanya. Diketahui Leon dan keempat anggotanya inilah yang akan mengambil cuti selama 3 hari. Dikarenakan mereka berasal dari kota yang sama, mereka pun sepakat untuk pulang menggunakan satu mobil. Di sisi lain tampak si Menhan atau Menteri Pertahanan yang tengah menemui seseorang di suatu tempat. Ternyata yang ditemuinya adalah Ramos karena selama ini mereka berdua sudah menjalin kerjasama. Dengan segera Ramos memberikan sekantong uang kepada si Menhan sebagai jatah bulanan dari Ramos. Lalu si Menhan memberikan sebuah ponsel kepada Ramos yang mana ponsel tersebut sudah terhubung ke ponselnya Leon. Di sini si Menhan mengatakan agar bisnis Ramos tidak diusik lagi, maka sebaiknya Ramos menghabisi Leon secepat mungkin. Di tempat yang cukup jauh, rupanya pertemuan si Menhan dengan Ramos telah sengaja direkam oleh Jabal. Hal itu tentu dilakukan agar para kartel memiliki bukti kejahatan si Menhan. 15 menit setelah si Menhan pergi, Jabal pun datang menghampiri Ramos. Di sini Ramos langsung menugaskan Jabal dan para anak buahnya untuk mencegat kelompok Leon di tengah jalan dan menghabisi mereka di sana. Namun sebelum itu Ramos mengingatkan agar Jabal selalu berhati-hati. No me vayas a fallar, cabrón. Singkat cerita, adegan berpindah kepada Leon dan keempat anggotanya yang sedang dalam perjalanan. Tak lama mobil mereka pun diserang oleh para kartel anak buah Ramos, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. Dengan cepat kelompok Leon turun dari mobil lalu menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu, Leon meminta anggotanya untuk bersiap sebab ia yakin kelompok kartel yang lain pasti akan segera datang. Benar saja, tak lama dari itu Jabal dan anak buahnya muncul hingga terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. Di insiden ini, pasukan Leon mampu meratakan kelompok Jabal termasuk Jabal sendiri yang berhasil ditumbangkan. Sebelum koit, Jabal sempat memberi pesan kepada Ramos kakaknya kalau ia gagal menghabisi pasukan Leon. Jabal juga meminta sang kakak agar ia membalaskan dendamnya. Setelah itu, pasukan Leon menghampiri para kartel untuk mengambil persenjataannya termasuk mengambil ponsel milik Jabal. Kemudian Leon mengatakan kalau musuh pasti akan kembali berdatangan sehingga akan sangat berbahaya apabila mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil.
Untuk itu, Leon memutuskan agar mereka terus bergerak dengan berjalan kaki melewati hutan. Di tengah perjalanan, Leon menghubungi salah satu rekannya di kamp militer. Di sini, Leon meminta rekannya untuk mengevakuasi kelompok Leon apabila mereka sudah melewati hutan. Hal itu dikarenakan pasukan Leon harus terus bergerak supaya musuh tidak bisa mengepung mereka. Di waktu yang sama, Ramos dan anak buahnya yang tersisa telah sampai di tempat kejadian tadi. Terlihat Ramos yang sangat marah karena Jabal, adik kandungnya, telah koit dihabisi oleh pasukan Leon. Di sini Ramos berjanji kalau ia pasti akan membantai pasukan Leon bagaimanapun caranya. Te quiero, carnal. Setelah itu, Ramos menugaskan salah satu tangan kanannya yang bernama Agnes untuk memburu kelompok Leon. Diberitahu Agnes ini adalah mantan pasukan khusus yang sekarang menjadi tangan kanannya Ramos. Sebelum Agnes pergi, Ramos memberikan sebuah ponsel yang sudah terhubung dengan ponselnya Leon, yaitu ponsel pemberian si Menhan. Tentu saja dengan ponsel tersebut, Agnes bisa dapat dengan mudah menemukan lokasi pasukan Leon. 1 jam kemudian memperlihatkan pasukan Leon yang tengah beristirahat. Mereka semua sangat yakin jika musuh pasti tidak akan dapat mengejar mereka. Namun selang beberapa saat, Leon melihat Agnes dan kelompoknya mendekat hingga Leon menyuruh semua anggotanya untuk bersiap. Lalu mereka pun saling beradu tembak sampai pasukan Leon berhasil menghabisi sebagian anak buah Agnes. Setelah itu, Leon meminta pasukannya agar masuk ke dalam hutan untuk mencari posisi yang enak. Sampai di suatu kesempatan, pasukan Leon pun kembali menyerang. Di insiden ini, semua anak buah Agnes berhasil dihabisi, sedangkan Agnes sendiri berhasil kabur. Sementara itu, untuk pasukan Leon ternyata ada 2 orang yang sempat terkena tembakan musuh. Dengan cepat, 2 orang itu pun segera diobati mengingat perjalanan mereka masih sangat jauh. Setelah 2 anggotanya diobati, Leon sadar kalau dari awal kelompok musuh selalu saja menemukan keberadaan mereka. Hingga Leon yakin kalau musuh pasti sudah menyadap salah satu ponsel milik mereka. Oleh karena itu, Leon meminta semua ponsel milik mereka untuk dikumpulkan dan disimpan di tempat ini. Di waktu yang sama memperlihatkan Ramos yang membawa lagi pasukan dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka semua terdiri dari para polisi korup yang selama ini bersekongkol dengan Ramos. Selang beberapa saat, Ramos pun bertemu dengan Agnes dan Agnes mengatakan jika semua anak buahnya sudah pada koit. Lalu Agnes memberikan lagi ponsel GPS yang terhubung ke ponsel Leon. Pero no están lejos. 1 jam kemudian, kelompok Ramos berhenti di suatu tempat karena menurut ponsel GPS-nya Leon berada di sekitaran sini. Namun ternyata itu semua hanyalah tipuan sebab kelompok Leon telah menaruh semua ponselnya di atas jasad anak buah Agnes. Di sisi lain, pasukan Leon tampak sedang beristirahat mengingat mereka sudah berjalan sangat jauh. Lalu Leon iseng mengecek ponsel Jabal yang sebelumnya ia rampas. Sontak Leon sangat terkejut saat melihat video si Menhan yang tengah berbincang dengan Ramos. Pada akhirnya mereka pun sadar kalau selama ini si Menhan adalah seorang pengkhianat. Setelah itu, Leon pun meminta anggotanya agar kembali melanjutkan perjalanan. Avancen. Tanque. Di tengah perjalanan kali ini, pasukan Leon tak sengaja melihat sebuah gedung yang berada di tengah hutan.
Saat dicek melalui teropong, rupanya orang-orang yang berada di sana membawa senjata. Hingga Leon tahu kalau orang-orang itu pasti penjahat yang bersembunyi di tengah hutan. Lalu salah satu anggotanya mengatakan kalau mereka harus singgah dulu ke tempat tersebut. Mengingat mereka semua sudah kehausan karena tidak membawa perbekalan, termasuk amunisi mereka juga hampir habis. ¿Un festejo te armamos o no, mi pollo? Singkat cerita, pasukan Leon pun memutuskan untuk menyusup ke tempat itu. Lalu mereka mulai menghabisi satu persatu penjahat yang ada di sana tanpa diberi ampun. Setelah meratakan para penjahat itu, pasukannya malah tak sengaja menemukan Susan dan bibinya yang selama ini disandra. Akhirnya kita diberitahu kalau tempat ini adalah tempat pembuatan barang haram milik kelompok Ramos yang berada di tengah hutan. De la revisión médica. Ya está en el salón. Ay, soy médico. Setelah Susan dan bibinya berhasil ditenangkan, mereka pun menemukan amunisi yang sangat banyak. Lalu Leon bertanya kepada pasukannya apakah mereka akan kembali bergerak sekarang atau memilih beristirahat dulu sampai malam tiba. En veces me gustaría dejar la vida militar. ¿Cómo están las mujeres? Están en shock. Setelah berdiskusi sebentar, pada akhirnya mereka semua sepakat untuk beristirahat dulu di tempat ini. Hal itu dilakukan karena mereka sudah sangat kelelahan dan tidak bisa bergerak sekarang. Bueno, pues, agarren suficiente munición. Equípense. Malam harinya memperlihatkan pasukan Leon yang sudah bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu Leon menyuruh anggotanya untuk memakaikan rompi anti peluru kepada Susan dan juga bibinya. Vamos. Setelah semuanya bersiap, mereka pun segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ternyata itu adalah kelompok Ramos yang baru saja tiba di tempat ini. Dengan cepat, pasukan Leon kembali masuk ke dalam gudang sehingga peperangan pun semakin sengit. Di suatu kesempatan, Ramos menyuruh Agnes dan sebagian anak buahnya agar pergi ke belakang melalui sebuah terowongan rahasia. Sementara itu, pasukan Leon tampak sudah mulai frustasi mengingat musuh begitu sangat banyak. Kemudian terlihat kelompok Ramos yang tengah menyiapkan senjata otomatis hingga inilah aksinya. ¡Rápido! ¡Atención! Dengan sisa tenaga yang masih dimiliki pasukan Leon, mereka pun mencoba membalas serangan tersebut. Setelah peperangan sedikit mereda, Leon bertanya kepada pasukannya yang berada di posisi masing-masing apakah mereka masih aman. Semuanya mengatakan aman sampai ada satu dari mereka yang belum mengatakan apapun. Ternyata orang itu terkena tembakan di bagian perut, namun tak lama ia pun mengatakan aman. ¡Voy arriba! ¡Toro arriba! ¡Combo arriba! ¡Parque! Lalu orang itu meminta amunisi karena amunisinya sudah mulai habis. Dengan nekat, Susan pun membawakan senjata lalu diserahkan kepada orang tersebut yang kini berposisi di belakang gudang. Tapi di waktu yang sama, Agnes dan anak buahnya muncul dari dalam terowongan hingga inilah yang ia lakukan.
Setelah Agnes dan sebagian anak buahnya koit, orang itu pun meminta Susan masuk sedangkan ia mendekat ke arah terowongan sambil membawa granat. Kini pasukan Leon hanya tinggal tersisa 4 orang. Lalu mereka berempat nekat maju ke depan sedangkan Susan dan bibinya diminta untuk tetap di dalam. Sayangnya di insiden kali ini satu anggota Leon kembali tumbang. Namun pada akhirnya Ramos yang sudah terpojok dan tinggal tersisa seorang, ia pun memilih untuk menyerah. Di sini Ramos meminta mereka untuk memasukkannya ke dalam penjara sesuai peraturan perundang-undangan. Namun Leon menyadari kalau Ramos dimasukkan ke penjara, ia pasti akan berupaya bebas dengan menyogok pihak berwenang. Untuk itu Leon pun menantang Ramos berduel dengannya sampai di antara mereka ada yang koit. Ramos pun setuju dengan tawaran tersebut hingga mereka berdua pun saling berduel. Awalnya Leon beberapa kali sempat terpojok sampai pada akhirnya Leon mampu membalikan keadaan. Lalu tanpa ragu Leon pun segera menghabisi Ramos. Te metiste con las fuerzas especiales. Singkat cerita, di pagi harinya pasukan bantuan pun datang untuk menjemput. Pasukan Leon tidak lupa akan mengadukan si Menhan kepada pemerintah supaya si Menhan mendapat hukuman mati atas pengkhianatan besarnya itu. Tamat. Terima kasih kepada semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari